Contohnya seperti ini. Ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf ba. Jadi huruf ba ini yang harus kita ketahui supaya kita bisa mengetahui nih hukum tajwidnya apa begitu. Tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf ba. Nah, kita lihat di samping huruf ba termasuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insya Allah Bapak dan Ibu, saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi Bapak dan Ibu, saudara semuanya yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah akan secepatnya bisa segera lancar dalam membaca Al-Qur'annya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak dan Ibu, saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 241. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Sekarang kita bahas tajwidnya. Yang pertama di sini walil mutallaqah. Di sini ada hukum alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang setelahnya adalah huruf mim atau alif lam yang berjumpa dengan huruf mim. Kita lihat di samping, sedangkan huruf mim itu termasuk salah satu huruf qamariyah, sehingga huruf lamnya ini dibaca izhar, terbaca dia dengan jelas, walil seperti itu. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Jadi kalau ada yang mengatakan ini izhar qamariyah, ini alif lam qamariyah, itu maksudnya sama saja.
mungkin nanti saudara kan bertanya-tanya, mana huruf alifnya tuh mana begitu. Nah, di sini huruf alifnya itu dibuang saudara, karena kemasukan huruf lam ini, huruf lam jar, sehingganya huruf alifnya itu dibuang. Jadi di sini sebenarnya di sini ada alif, tapi karena dia kemasukan huruf lam maka alifnya dibuang begitu. Jadi untuk mengenai alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, jika saudara misalkan masih merasa bingung nih, belum paham, maka jangan terlalu dipikirkan terlebih dahulu. Karena realitanya biasanya yang kita temui di lapangan ya, orang-orang walaupun dia tidak paham ini alif lam qamariyah, dia tidak paham ini alif lam syamsiyah, tapi cara membacanya itu dia bisa begitu. Cara membacanya itu dia bisa, walaupun belum mengetahui kalau ini alif lam qamariyah, ini alif lam syamsiyah begitu. Tapi kalau kita mengetahui, alangkah lebih baiknya begitu. Tapi kalau misalkan kiranya saudara masih kebingungan, belum mengetahui, ya, jangan dipikirkan terlalu mendalam. Nanti malah berpikiran tajwid itu sulit, langsung berhenti belajar tajwid. Jangan begitu. Karena insya Allah walaupun belum mengetahui tentang alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah, insya Allah cara membacanya itu sudah tahu begitu. Karena begitu yang terjadi di lapangan tuh kebanyakan seperti itu. Tapi kami ulang sekali lagi, kalau mengetahui maka itu alangkah lebih baiknya seperti itu. Walil mutallaqah, qa dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu mereng seperti ini. Baris satu ke atas seperti ini, itu tanda baca fathah atau harokat fathah. Tapi kalau tanda baca fathahnya itu dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, ini mengisyaratkan atau sebagai tanda bahwasanya kalau ada huruf di atasnya memiliki tanda seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya qa dibaca panjang, mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Walil mutallaqah, 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira temponya itu 2 ketukan, 1, 2. Walil mutallaqati mata. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Untuk lebih lengkapnya mengenai panjangnya mad dan juga panjangnya gunnah ya, tentang harokat ini, silakan saudara baca di kolom deskripsi video. Kemudian di sini ta dibaca panjang. Ini tadi mad tabi'i ya. Sekarang ini ta dibaca panjang, ini juga mad tabi'i. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Nah, jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus 1, 2, sampai 3 di samping. Bisa juga ditulis dalam bentuk fathah berdiri atau alif kecil yang berdiri di atas suatu huruf seperti itu. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran, berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf ta. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Nah, ini huruf alif. Nah, sebelah huruf sebelumnya mana? Berarti yang di sebelah kanan daripada huruf alif ini. Mana dia? Berarti huruf ta ini. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf ta, maka kita perhatikan huruf sebelumnya.
Yang kita perhatikan itu tanda bacanya atau harokatnya. Kalau hurufnya itu boleh huruf apa saja begitu. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf ta. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nih baris satu ke atas, tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, secara singkatnya, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah. Sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif itu dibaca panjang. Seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Mata'um bil ma'ruf. Kemudian di sini ada tanda baca tanwin. Setelahnya adalah huruf ba atau tanda baca tanwin yang berjumpa dengan huruf ba. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Nah, tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain atau tanwin fathah atau fathah tanwin gitu. Yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasratain. Nah, yang nomor 3 dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya seperti ini. Ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf ba. Jadi huruf ba ini yang harus kita ketahui supaya kita bisa mengetahui nih hukum tajwidnya apa begitu. Tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf ba. Nah, kita lihat di samping huruf ba termasuk huruf iqlab. Huruf iqlab itu hanya ada 1 ba. Nah, jadi tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ba hukumnya adalah iqlab. Nah, maka cara membacanya itu dengan merubah menjadi huruf mim kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Nah, makanya di sini ada nih dikasih mim kecil seperti ini. Jadi kita baca mata'um, dibaca jadi mim, jangan dibaca mata'un, jangan, tapi dirubah menjadi mim. Mata'um, nah, begitu. Kemudian digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mata'um. Nah, di bagian umnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mata'um bil ma'ruf. Nah, begitu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Nah, ini huruf alifnya ini nih yang disambung dengan huruf ba. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, kalau yang ini huruf alifnya ditulis, kalau yang tadi itu huruf alifnya dia tidak ditulis. Nah, karena kemasukan huruf lam jar tadi itu. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, lam, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya di sini adalah huruf mim. Kita lihat di samping, huruf mim itu masih termasuk huruf qamariyah. Maka berarti alif, lam yang setelahnya adalah huruf mim, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah karena huruf mim ini adalah huruf qamariyah. Nah, maka huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Bil ma'ruf, begitu. Bil ma'ruf. Kemudian huruf ra memiliki tanda baca dhammah. Ini namanya tanda baca dhammah nih atau harokat dhammah. Huruf ra yang memiliki tanda baca dhammah atau harokat dhammah maka dibaca tabkhim, dibaca tebal. Sehingga pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ra-nya itu kita tebalkan. Bil ma'ruf, ruf, ditebalkan. Kemudian ruf dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lisukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu.
rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf mati, ini huruf sukun, itu maksudnya sama saja itu. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf waw sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu, huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah. Nah, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum waw sukun itu dibaca panjang. Seperti itu. Ini huruf waw, tanda sukun tuh seperti ini, ya, maka dinamakan waw sukun atau waw mati. Sebelumnya nih, ya, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah karena dia berposisi tepat sebelum waw sukun dibaca panjang. Hurufnya ini boleh huruf apa saja. Nah, yang terpenting tanda baca dhammahnya ini. Jadi kalau baca Al-Quran lihat-lihat, kalau ada huruf waw, sukun nih, tanda sukun nih, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, nah maka huruf tersebut dibaca panjang. Pada awalnya ini namanya mad tabi'i, pada awalnya. Akan tetapi mad tabi'inya tuh berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya dia berubah menjadi mad arid li sukun. Jadi mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau yang dimatikan, maka dia menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu harus sama. Kalau kita membuka Al-Quran nih, kita baca Al-Quran nih, di atas kita baca nih mad arid li sukun nih, kita baca 2 harokat. Maka nih ini mad arid li sukun juga nih, kita baca 2 harokat juga. Kalau di atas kita baca 4, di bawah juga harus kita baca 4. Gak boleh selang-seling, harus sama, harus konsisten. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf fa. Ini kalau kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf fa, kita baca bil ma'ruf, ruf. Jangan dibaca rufi, jangan. Tapi huruf fa-nya ini kita sukunkan atau kita matikan. Kenapa kok huruf fa ini disukunkan atau dimatikan? Jadi setiap kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti atau berwakaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita tepat di huruf fa. Sedangkan huruf fa ini kan dia tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan. Sehingga dibaca bil ma'ruf. Nah, begitu. Kemudian huruf fa itu adalah salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi kalau kita mengucapkan huruf fa itu, maka ada nafas yang kita alirkan, ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa, fi, fu, af. Berarti ini kita baca bil ma'ruf, bil ma'ruf. Nah, begitu. Bil ma'ruf. Jangan dibaca bil ma'ruf, nggak ada aliran napasnya, jangan. Tapi dibaca bil ma'ruf. Nah, begitu. Karena kita mengucapkan huruf fa itu harus ada nafas yang kita alirkan. Fa, fi, fu. Jangan pa, pi, pu. Jangan. Tapi fa, fi, fu. Begitu. Bil ma'ruf. Nah. Ini kan tadi mad arid li sukun ya. Ini kan tadi mad arid li sukun. Mad arid li sukun itu tadi apa? Mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan. Tapi ini kalau kita tidak berhenti di huruf fa, kita tidak berhenti di sini, tidak berwakaf di sini, kita baca misalkan langsung nih. Langsung misalkan enggak mata'um bil ma'rufi haqqan. Maka ru ini menjadi mad tabi'i. Nah, karena huruf fa-nya ini kalau kita teruskan dia menjadi hidup, begitu. Kita baca fi haqqan bil ma'rufi haqqan gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita berhenti tepat di huruf fa, maka dia menjadi mad arid li sukun. Kalau kita tidak berhenti di huruf fa, maka ru ini menjadi mad tabi'i seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Nah, kalau kita menemukan tanda waqaf berbentuk qaf dengan lam ini yang bermakna al-waqfu aula ini, maka maksudnya itu berwaqaf atau berhenti lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka alangkah baiknya, alangkah lebih utamanya
kita berhenti dulu, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya, begitu. Tapi kalau misalkan mau dilanjutkan tidak berhenti di tanda waqaf qaf dengan lam ini, apakah boleh? Boleh saja. Akan tetapi di sini maknanya berwaqaf ya, atau berhenti itu lebih utama. Maka lebih baiknya kita mengikuti yang utama, yakni berhenti, begitu, berwaqaf. Ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf ain. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan, setiap kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin ya, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Nah, membaca Al-Qur'an kita berjumpa nun sukun atau tanda baca tanwin, perhatikan huruf setelahnya huruf apa, terjadilah hukum tajwid. Ini tanda baca tanwin, setelahnya adalah huruf ain. Nah, kita perhatikan huruf ain ini huruf apa. Nah, untuk menentukan hukum tajwidnya, tanda baca tanwin setelahnya ada huruf ain. Kita lihat di samping, huruf ain termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ain atau tanda baca tanwin yang setelahnya huruf ain, hukumnya adalah izhar halqi. Karena izhar dibaca jelas, tidak berdengung. Baca pendek saja. Haqqon, qonnya itu dibaca jelas. Haqqon alal. Jangan dibaca haqqon alal. Jangan dipanjangkan seperti itu, jangan. Karena dia tidak didengungkan, berarti dibaca pendek. Haqqon alal muttaqin. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam lagi. Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya adalah huruf mim atau alif lam yang berjumpa dengan huruf mim. Nah, kita lihat lagi di samping, huruf mim termasuk huruf qamariyah. Maka ini hukumnya adalah alif lam qamariyah. Nah, sudah kita temui tadi beberapa di atas. Nah, maka huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Alal muttaqin. Qin dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Membaca Al-Qur'an kita berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka dia dibaca panjang. Ini huruf ya, tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Ini baris satu ke bawah, ini namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Ada huruf ya sukun, huruf ya tanda sukun seperti ini. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasroh, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun itu dibaca panjang. Jadi kalau membaca Al-Qur'an, lihat-lihatlah. Kalau ada huruf ya sukun, huruf ya tanda sukun seperti ini, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, nah maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga qi dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Penjelasannya sama dengan yang di atas tadi. Mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf yang disukunkan atau yang dimatikan, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Nah, maksudnya konsisten itu apa? Sudah kami jelaskan tadi di atas. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf nun. Kenapa huruf kok disukunkan? Setiap kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berhenti atau berwaqaf tepat di huruf nun. Huruf nun kan tidak dibaca panjang nih. Nah, makanya karena huruf nun tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan atau kita matikan, sehingga kita baca haqqan 'alal muttaqin. Nah, jangan dibaca muttaqina, jangan, tapi dibaca muttaqin. Nah, seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Supaya tidak sia-sia, tidak lupa lagi dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasa menyempatkan waktu untuk membuka Al-Quran dan membacanya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.